Manga One Piece chapter 1093 akan banyak diperlihatkan hal menarik, yaitu pertarungan antara Luffy dan Kizaru, yang dimana di chapter ini Luffy menggunakan Gear 5 untuk melawan Kizaru. Tentunya pertarungan mereka semakin seru. Selain pertarungan mereka, ada juga pertarungan antara wakil kapten bajak laut topi jerami dan Cyberpol, yaitu Zoro dan Rob Lucy. Dan diperlihatkan wajah dari salah satu Gorosei yang tampak marah. Apa yang membuatnya marah? Semuanya akan diceritakan di review anime. Nah, cerita diawali dengan Luffy yang menggenggam Kizaru dengan mode Gear 5 raksasanya sambil tertawa. Kizaru yang digenggam oleh Luffy berkata, "Gawat juga ini." Kizaru merasa gugup. Lalu, Luffy memutar tangan seperti baling-baling dan melempar Kizaru sejauh mungkin dari pulau Egghead menuju ke laut. Luffy berkata, "Hahaha, dia terbang jauh." Ini kesempatan bagi Vegapunk dan kru Mugiwara untuk lari selagi Luffy menghentikan Kizaru. Atlas akan pergi ke bawah untuk merebut kendali atas Pacifista. Kalau tidak ia lakukan, maka mereka semua akan langsung ditembak laser begitu persainya terbuka. Di pulau ini, tidak ada orang yang memiliki kuasa atas Pacifista melebihi Vegapunk. Pihak yang mengendalikan mereka akan memenangkan pertempuran. Vegapunk berkata, "Tunggu dulu, Atlas, aku akan ikut bersamamu." Usopp melarang Vegapunk untuk pergi karena nyawa dari Dr. Vegapunk yang paling dipertaruhkan dalam situasi sekarang. Nah, Franky berkomunikasi lewat Dendemushi dengan Vegapunk. Vegapunk berkata sepertinya Bonnie terjatuh ke tingkat bawah. Franky berkata, "Syukurlah dia masih hidup. Aku sempat cemas karena dia menabrak perisai setelah ditendang Kizaru." Vegapunk heran, padahal ada mereka yang menemaninya. Kenapa Bonnie sampai bisa ditendang begitu? Franky meminta maaf karena itu adalah kesalahan mereka. Mereka akan segera menolongnya. Di menara A, lantai 2, Sanji dan Jinbei memberitahu Vegapunk lewat Dendemushi. Sanji juga akan ikut menyelamatkan Bonnie. Jinbei dan Sanji sudah mengangkut semua barang yang Vegapunk minta. Jinbei berkata, "Kami akan pergi ke gerbang belakang. Kita bertemu di sana." Nah, Jinbei dan Sanji akan pergi ke gerbang belakang dan akan bertemu dengan Vegapunk di sana. Nah, di tingkat bawah Fabrizio Pasa, ada para anggota angkatan laut sedang mencari Bonnie. Salah satu angkatan laut berkata, "Jangan dekati bagian tengah kota. Sepertinya di sana ada bajak laut Bonnie." Dan kita diperlihatkan banyak anggota angkatan laut yang berubah jadi anak-anak dan juga jadi kakek-kakek. Nah, ternyata itu adalah efek kemampuan dari Bonnie yang bisa memanipulasi usia seseorang. Bonnie kelihatan babak belur habis ditendang oleh Kizaru dan Sentomaru yang terletak di tanah dan hangus habis bertarung dengan Kizaru. Ditemukan oleh angkatan laut. Bonnie yang sembunyi di balik batu melihat Sentomaru berdiri kembali dengan kondisi yang penuh luka. Sentomaru mengatakan, "Bonnie, cepat, lari. Angkatan laut akan segera kemari." Bonnie berpikir, apakah sebaiknya dia terus bersembunyi sampai semua ini berakhir. Nah, kita beralih ke lab Pasa. Luffy yang habis melempar Kizaru melihat Zoro bertarung dengan Rob Lucy. Ia menawarkan kepada Zoro apakah ia mau dibantu untuk mengalahkan Rob Lucy. Zoro memberitahu Luffy, "Kau urus saja Kizaru." Zoro ingin mengalahkan Rob Lucy tanpa bantuan dari kaptennya tersebut. Zoro mengatakan kepada Rob Lucy bahwa jangan kira kau bisa menghadapi kapten kami kalau kemampuanmu cuma segini. Lalu Rob Lucy mengatakan, "Benar juga, kau adalah wakil seorang Yonko, lawan yang pantas untuk dibunuh." Nah, terlihat Kizaru yang terlempar jauh dari pulau Egghead bakal jatuh ke laut. Akan tetapi sebelum ia menyentuh air, ia terbang kembali ke atas dan mengeluarkan jurus Yasakani no Magatama yang memecah dirinya menjadi butiran cahaya menuju ke pulau Egghead kembali. Dan setiap butiran cahaya tersebut menjadi Kizaru yang membuatnya jadi banyak dan menyerang Luffy. Luffy tampak sedikit kewalahan menghadapi banyak Kizaru. Ia pun terkena serangan pedang yang memberinya sedikit goresan di wajahnya. Lalu Luffy lari dari kejaran bayangan tersebut. Luffy tidak tahu yang mana tubuh asli Kizaru. Luffy pun memberikan serangan balik dengan teknik down stamp dan mengenai semua Kizaru. Akan tetapi ternyata Luffy tidak mengenai tubuh asli dari Kizaru. Luffy tertipu. Tubuh asli Kizaru telah mencekik Usopp di bawah dan menanyakan di mana keberadaan Vegapunk. Di sisi lain, Sanji yang melihat Vegapunk dan Atlas yang mengendarai Vega Tank 8 berteriak, "Tunggu, Vegapunk, biarkan aku naik." Sanji pun naik ke Vega Tank. Terlihat wajah Vegapunk yang sangat serius. Vegapunk bergegas untuk menolong Bonnie. Ia mengatakan, Takkan kubiarkan seorang anak kecil sepertimu sampai mati. Ia tidak akan membiarkan Bonnie mati.
Luffy melihat Kizaru yang tengah membidik untuk mengenai Vegapunk 8 yang dimana dikendarai oleh Vegapunk dan ada Atlas dan Sanji di sana. Luffy berteriak, "Waktu apel, jangan malah keluar, nanti mereka akan membunuhmu." Kizaru pun melepaskan serangannya, akan tetapi Luffy menghadang serangan tersebut dengan badannya agar tidak mengenai Vegapunk dan lainnya. Dia pun berteriak panas. Kelihatan Luffy bercahaya dari atas bak matahari. Franky naik ke Vegapunk 8 pun juga ikut bersama Vegapunk dan lainnya. Diperlihatkan kapal-kapal angkatan laut yang ada di pesisir pantai Egghead. Angkatan laut mendapatkan laporan bahwa Dr. Vegapunk telah turun dari tingkat atas lab fase, membuka sebagian frontier dome dan menutup kembali. Setelah itu, Atlas memerintahkan kepada seluruh pacifista, ini adalah perintah baru dari Vegapunk untuk habisi semua prajurit angkatan laut yang ada di pulau ini. Di sisi lain, terlihat muka salah satu dari Gorosei yang ada di pulau tampak kesal. Dan One Piece chapter 1093 pun berakhir. Nah, bagaimana kelanjutan chapter selanjutnya? Chapter selanjutnya bakalan diceritakan di review anime.